Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Di minggu ini kita akan belajar bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana membuat daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang satu variabel dan dua variabel. Kalau sekarang kita akan buat daerah penyelesaiannya untuk lebih dari satu. Itulah yang disebut dengan sistem pertidaksamaan. Nah, kita lihat dulu yuk bentuk-bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini pastinya ada dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Dan untuk pertidaksamaannya, di sini ada yang kurang dari atau sama dengan, ada yang lebih dari atau sama dengan, ada yang lebih dari saja dan ada yang kurang dari saja. Nah, kalau misalkan sistem pertidaksamaan berarti memuat lebih dari satu, minimal dua, bisa tiga, bisa empat. Misalkan di sini sistemnya ada yang dua-duanya kurang dari, ada juga yang dua-duanya lebih dari, ada yang satunya kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, ada juga yang lebih dari dan juga kurang dari atau sama dengan. Nah, bagaimana cara kita menentukan daerah penyelesaiannya? Di sini langkah pertama, kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Jadi kita ubah tanda yang kurang dari atau lebihnya jadi sama dengan dulu. Kemudian langkah kedua, kita gambar garisnya dari pertidaksamaan tersebut dengan cara menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Untuk titik potong sumbu X, itu syaratnya yang harus sama dengan 0. Sedangkan untuk titik potong sumbu Y, itu syaratnya adalah X-nya harus sama dengan 0. Kemudian untuk memastikan daerah penyelesaian yang kita arsir, maka kita lakukan uji daerah. Sekarang kita coba lihat contoh yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari 3X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian 4X ditambah 7Y lebih dari atau sama dengan 8. Jadi langkah pertama kita buat dulu garis 3X tambah Y sama dengan 6 dan garis 4X tambah 7Y sama dengan 28. Bantuannya adalah kita gunakan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Untuk garis 3X tambah Y sama dengan 6, kalau misalkan X-nya 0, berarti di sini langsung Y-nya sama dengan 6. Kemudian sebaliknya kalau misalkan Y-nya 0, maka untuk mendapatkan X-nya kita tinggal bagi aja 6 dengan 3. Nah, hasilnya adalah 2. Maka kita buat garis lurus yang melalui titik potong ini. X-nya 2 di sini. Kemudian Y-nya 6, itu di sini. Nah, maka inilah garis 3X ditambah Y sama dengan 6. Ini garisnya. Ya. Kemudian, untuk yang satu lagi, 4X tambah 7Y sama dengan 28. Kita cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Untuk jika X-nya 0, maka untuk mendapatkan Y-nya kita tinggal bagi 28 dengan 7. Hasilnya adalah 4. Sebaliknya, kalau misalkan Y-nya 0, maka untuk mendapatkan X-nya kita tinggal bagi 28 dengan 4. Nah, hasilnya adalah 7. Sehingga titik potong sumbu X-nya adalah 7 di sini. Dan titik potong sumbu Y-nya adalah 4. Maka ini adalah garis (4X ditambah 7Y sama dengan 28). Nah, sekarang kita mau tentukan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini. Kalau sebelumnya kita buat kesepakatan bahwa yang kita arsir adalah daerah penyelesaian, kalau kali ini yang kita arsir adalah daerah yang salah. Jadi nanti kita akan dapatkan daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Nah, untuk yang 3X tambah Y sama dengan 6, ini garisnya, dia pertidaksamaannya adalah
Lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti nanti arsirnya harusnya kan ke kanan. Tapi kita melakukan yang sebaliknya. Jadi yang kita arsir ke kiri. Nah, ini yang kita arsir. Batasannya garis ini. Kemudian untuk yang 4X tambah 7Y, dia tandanya adalah lebih dari. Berarti daerah penyelesaiannya harusnya di sebelah kanan garis, tapi kita arsirnya adalah di sebelah kiri garis. Jadi ini yang kita arsir. Nah, kalau sudah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Nah, daerah yang bersih adalah yang mana? Daerah yang bersih adalah yang ini. Kemudian untuk yang kedua, misalkan kita mau tentukan daerah penyelesaian dari X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6, dan 5X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Langkah pertama, kita buat dulu garis X ditambah 2Y sama dengan 6. Kita tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Sedangkan kalau Y-nya 0, berarti langsung X-nya itu adalah 6. Nah, X-nya 6 di sini, kemudian Y-nya 3 di sini, maka ini adalah garis dari X tambah 2Y sama dengan 6. Ini anggap aja lurus ya. Oke, kemudian permintaannya adalah kurang dari. Kalau kurang dari, harusnya daerah penyelesaiannya ada di bawah garis ya. Nah, tapi kita mengarsirnya adalah daerah yang salah. Jadi kita arsirnya ke arah atas. Satu lagi, untuk yang 5X tambah 3Y sama dengan 15, untuk titik potong sumbu X-nya dan Y-nya masing-masing, kalau X-nya 0, berarti untuk mendapatkan Y-nya 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Sedangkan kalau Y-nya 0, berarti untuk mencari X-nya adalah kita ngebagi 15 dengan 5, yaitu 3. Nah, titik potong sumbu X-nya 3, titik potong sumbu Y-nya adalah 5, di sini. Nah, maka ini adalah garisnya. Nah, ini adalah garis 5X tambah 3 ya, sama dengan 15. Di sini permintaan soalnya adalah kurang dari. Nah, kalau kurang dari, maka daerah penyelesaiannya pasti di bawah garis. Tapi kita arsirnya ke arah sebaliknya. Jadi kita arsirnya ke atas. Oke, maka daerah penyelesaiannya adalah kita cari yang bersih, yaitu yang di sebelah bawah. Kemudian contoh yang ketiga, di sini kita mau tentukan daerah penyelesaian dari 3X tambah Y kurang dari 9, dan 3X dikurang 4X dikurang 3Y lebih dari 24. Ini ada perbedaan tanda ya. Langkahnya sama, yaitu kita tentukan dulu titik potong sumbu X dan Y dari masing-masing. Untuk yang 3X tambah Y sama dengan 9, kalau kita ganti X-nya dengan 0, maka Y-nya langsung sama dengan 9. Sedangkan kalau Y-nya kita ganti dengan 0, maka untuk mendapatkan X-nya kita harus membagi 9 dengan 3. Hasilnya adalah 3. Jadi untuk yang X-nya 3 dan Y-nya 9, ini adalah garis 3X ditambah Y sama dengan 9. Kemudian di sini permintaannya adalah kurang dari. Kalau kurang dari, kita arsirnya ke bawah. Daerah penyelesaiannya yang bawah, tapi kita arsirnya ke arah sebaliknya. Kita arsirnya ke atas. Seperti ini.
Oke, satu lagi 4X dikurang 3Y sama dengan 24. Untuk jika X-nya 0, maka mendapatkan Y-nya kita bagi 24 dengan negatif 3. Hasilnya negatif 8. Sedangkan kalau Y-nya 0, untuk mendapatkan X-nya kita tinggal bagi 24 dengan 3. Hasilnya adalah 6. Di sini titik potong sumbu X-nya adalah 6. Dan titik potong sumbu Y-nya adalah negatif 8. Maka ini adalah garisnya. Kemudian, daerah penyelesaiannya yang mana? Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Di sini permintaannya adalah lebih dari. Nah, terkadang untuk pertidaksamaan yang di sini ada pengurangan ya, kita perlu hati-hati. Jadi, bisa kita pastikan dengan melakukan uji daerah. Kalau kita lakukan uji daerah menggunakan titik 0,0, berarti X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0, hasilnya 0 dikurang 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, kita punya pernyataan 0 lebih dari 15. Nah, ini kan pernyataan yang salah. Maka daerah tempat 0,0 berada adalah daerah yang salah. Maka yang benar adalah yang ke arah bawah atau ke arah kanan. Maka yang kita arsir adalah yang salah ini. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal tentukan mana daerah yang bersih. Daerah yang bersih adalah daerah penyelesaiannya, yaitu yang di sini, sebelah bawah. Oke, ini adalah contoh yang terakhir, contoh 4. Kita mau tentukan daerah penyelesaian dari 2X tambah 3Y kurang dari 24 dan X tambah Y lebih dari 10. Untuk titik potongnya masing-masing, untuk yang 2X tambah 3Y sama dengan 24, kalau X-nya 0, maka Y-nya 24 dibagi 3, hasilnya 8. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 24 dibagi 2, hasilnya 12. Berarti untuk yang titik potongnya 12, X-nya 12 dan Y-nya 8. Nah, ini adalah garis 2X tambah 3Y sama dengan 24. Satu lagi, untuk X tambah Y sama dengan 10, kalau X-nya 0, maka Y-nya langsung 10. Sementara jika Y-nya 0, maka X-nya langsung 10 juga. Jadi, titik potong sumbu X-nya 10, dan titik potong sumbu Y-nya juga 10. Kita tarik garis. Nah, ini adalah garis X tambah Y sama dengan 10. Kemudian, untuk daerahnya, permintaannya yang 2X tambah 3Y kurang dari 24. Kalau kurang dari, maka dia daerahnya yang benar di sebelah kiri atau bawah. Maka yang kita arsir adalah yang ke arah atas garis ini. Sedangkan untuk yang satu lagi, X tambah Y sama dengan 10, ini permintaannya kan lebih dari. Kalau lebih dari, maka daerah penyelesaiannya harusnya ke atas. Tapi kita arsirnya ke bawah, jadi ke bawah garis ini. Oke, sampai di sini kita tinggal lihat mana daerah yang bersih. Yang bersih adalah yang ini. Itulah daerah penyelesaiannya. Untuk contoh 5, kemudian contoh 6, lalu yang terakhir adalah contoh 7. Ibu akan bahas di minggu depan. Untuk yang minggu ini kalian boleh coba dulu mengerjakan yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3 dan 4-nya nanti minggu depan aja ya. Oke, seperti biasa kalian boleh
catat materinya dan kerjakan tugasnya di buku tulis dan bisa dikumpulkan melalui GCR ataupun langsung di meja ibu pada saat kalian praktek. Demikian materi untuk minggu ini. Jika ada kendala, jangan sungkan bertanya sama ibu langsung via WhatsApp atau bertemu langsung ya. Sehat-sehat semuanya, sampai ketemu di tatap muka minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.